Oke, kita akan langsung membahas mengenai cuplikan dalam persidangan kemarin. Sudah ada dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, dan di studio sudah bergabung bersama kami ada Bang Kirdi Putra, ahli mikro ekspresi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Halo, Bang Martin sudah bergabung bersama kami, Bang. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bang Martin, saya mau ke Bang Kirdi dulu ya, Bang Martin ya. Oke, silakan. Bang, yang ingin saya tanyakan pertama kali begini. Ada berbagai macam sekuens yang menarik untuk kita bahas. Kita fokus dulu ke permohonan maaf yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Apakah kemudian permohonan maaf yang disampaikan ini terjadi secara natural atau by design? Itu dulu yang harus dijawab. Kalau kita bicara secara natural, yang jelas ini tidak dilakukan secara spontan karena sudah ada tulisan. Oke. Kalau tulisan sudah pasti sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi apakah kemudian itu muncul dari dorongan natural apa enggak, itu yang sesuatu yang kita nggak tahu karena itu niat. Oke. Tapi kalau kita baca lebih jauh tentang bagaimana cara Ferdy Sambo dan Putri Candrawati menyampaikan permohonan maaf, ini kayak bumi dan langit. Ini kayak 180 derajat berbeda. Apa perbedaannya? Jadi kalau Ferdy Sambo ketika dia membacakan, dia menambahi embel-embel di belakangnya. Jadi permintaan maaf yang kita bilang sebagai indikator ketulusan, itu ada 3. Nomor 1 adalah siapa yang minta maaf itu harus kata ganti dia, orang pertama, bukan kami, kita, segala macam. Itu lolos. Yang kedua adalah bahwa menyampaikan kepada siapa, pada kedua orang itu juga lolos. Oke. Tapi poin yang ketiga nih, substansi masalahnya apa? Bahwa dia telah menghilangkan nyawa, yang disebut merampas nyawa anak saya itu tadi, disebutin. Tapi ada sambungannya. Bahwa saya kehilangan kendali, saya kayak apa, nggak bisa mengendalikan emosi saya, plus karena perilaku perbuatan yang dilakukan. Nah ini jadi sebuah tanda petik judgement atau sebuah bagian dari ingin mempengaruhi opini publik jadinya. Oke. Gitu loh. Bukan sebuah permintaan maaf yang benar-benar ditujukan bahwa saya minta maaf. Kalau misalnya benar minta maaf, potong bagian terakhirnya, nggak usah. Oh, jadi seolah ada pembenaran begitu ya, Betul, bahwa apa yang betul, dilakukan ini ya karena betul. apa yang dilakukan oleh Yosua begitu. Iya. Nah, kalau Putri bagaimana? Nah, Putri Candrawati itu ketika dia menyampaikan permohonan maaf, dia sampaikan bagian pertama, kedua lengkap gitu ya. Walaupun bagian ketiga itu tidak terlalu jelas, tetapi di bagian akhir, nah ini bagian akhir dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya buat saya simbolis. Ketika mengatakan bahwa saya ikhlas menjalani persidangan dan semoga semuanya terbuka kebenarannya gitu ya. Nah itu tuh bisa diartikan langsung 2 besar nih. Yang satu adalah kalau misalnya terbuka sesuai dengan skenario yang diset, ya sudah gitu. Tapi kalau terbuka sekalipun yang lain, skenario lain di belakangnya, dia sudah ready, sudah siap gitu. Karena kenapa? Logika dasarnya adalah pusat dari semua hal ini, kasus ini, Pak, gambaran besarnya, itu kan harusnya PC. Harusnya. Kenapa? Karena dia tanda petik jadi korban. Oke. Tarikan-tarikan FS di sini, E di sini, almarhum J di sini gitu. Tapi ini enggak, berdasarkan dari yang gambaran semuanya, yang di tengah justru FS. PC cuma salah satu aspek di sini nih. Oke. Artinya apa? Kalau ada apa-apa, yang ini nggak terlalu dalam dibandingin yang tengah. Harusnya PC menjadi sentral ya, peran-peran yang harus disoroti ya. Dan menariknya, ekspresinya ketika minta maaf itu hanya ekspresi misal sedih, takut gitu ya. Bukan ekspresi marah karena dia adalah korban. Itu nggak keluar ekspresi marahnya. Oke. Nah, itu juga Bang Kirdi, kalau melihat tadi FS meminta maaf dengan menatap langsung ya kedua orang tuanya untuk menyampaikan permohonan maaf. Kalau PC membaca teks dan akhirnya menunduk begitu. Anda bisa membaca apa kalau itu? Kalau kita perhatikan sebetulnya PC nggak sepenuhnya 100% menunduk. Dia masih ngelirik ini, tuh nunduk lagi, ngelirik ini, nunduk lagi. Kalau kita bicara seseorang menghindari paparan visual seperti itu, artinya ada sesuatu yang apakah dia di-avoid, dia hindari. Menghindari ini kenapa? Bisa karena takut, bisa karena misalnya marah karena menghindari seseorang, bisa karena misalnya menimbulkan kesedihan. Tapi kalau kita bicara menghindari kesedihan atau takut, kelihatan di ekspresi wajah. Ada ini turun, kemudian ada kadang-kadang kencang di sini. Sementara marahnya nggak keluar. Oke. Jadi menghindari itu udah pasti bukan karena marah, karena takut dan sedih. Oke. Nah, ini menarik nih soal ekspresinya Putri Candrawati tidak mencerminkan bahwa ia sebagai korban tadi kalau Bang Kirdi menyampaikan. Nanti saya akan dalami soal itu. Saya ke Bang Martin dulu. Bang Martin, tanggapan dari pihak keluarga mengenai perdana ya kemarin ya, pertemuan antara terdakwa dan juga keluarga Brigadir Yosua. Seperti apa tanggapan keluarga? Ya, terima kasih Mbak Gina dan Mas Bayu terkait permintaan maaf ya. Yang pertama adalah permintaan maaf Ferdy Sambo. Permintaan maaf Ferdy Sambo ini permintaan maaf dengan syarat ya, yang pertama. Jadi
hanya sekedar formalitas belaka yang mungkin nanti penasihat hukumnya gunakan di dalam pledoi ya, untuk meringankan beliau, manakala dalam kondisi terjepit tidak ada lagi yang bisa meringankan. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan Verdi Sambo yang membaca teks ini ya, ini terkesan deklarasi bahwa yang bersangkutan pada saat itu emosi, tidak berpikir tenang, tidak merencanakan, dan hanya terjadi seketika saja pembunuhan tersebut. Bukan konstruksi pasal 340, sesuai dengan apa yang dirumuskan 340, yaitu pembunuhan berencana. Ini saya lihat yang bersangkutan lebih mengarahkan penonton ya, bahwa memang yang sebenarnya terjadi itu bukan pembunuhan berencana. Jadi instead dia minta maaf, saya lihat dia justru cari panggung gitu ya, sama menyediakan jalan keluar tadi seperti yang saya bilang, in case tidak ada lagi hal-hal yang meringankan. Nah lalu yang kedua, Putri Chandrawati, tadi ada dua setidaknya ya kata-kata dalam permintaan maaf tersebut yang menurut saya janggal. Yang pertama, dia juga mengutarakan isi hatinya bahwa hatinya juga katanya terluka. Lalu yang berikut, tapi pada saat dia ngomong hati terluka itu, menurut saya itu bukan terluka karena Joshua meninggal, tapi terluka karena dia menganggap dirinya adalah korban. Nah yang berikutnya, dia menutup saya dengan ikhlas. Yang mati itu Joshua, Bu. Kok ibu yang ikhlas gitu ya? Seharusnya yang ikhlas itu adalah ibunda ataupun ayanda dari almarhum. Nah oleh karena itu Mbak Gina dan Mas Bayu, menurut kami percuma mereka meminta maaf kalau hanya sekedar hanya untuk sandiwara ya. Mengenai pastinya seperti apa, saya yakin yang tahu persis adalah mereka, tapi kalau saya diberikan kesempatan untuk menganalisis, menurut saya itu hanya formalitas. Nah, yang terakhir, Baik. Mengenai permintaan maaf boleh juga. nanti nggak, Pada Bang Martin? saat Ibu Rosti nangis-nangis, Biar nggak jadi terakhir, ya, Bang. Bukan Boleh kan sedikit nanti? tambahin. Biar nggak jadi Ini yang terakhir. lebih menarik Biar nggak adalah- jadi terakhir. Ya, kita break dulu, Bang Martin. Ya. Baik. Oke, kalau gitu. Oke, kita break dulu ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, sebagai pemberitahuan kami juga, kami sudah mencoba mengundang 3 pengacara dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk hadir bersama kami pagi hari ini, tapi tidak ada respon ya sampai pagi hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi.